kembali lagi di HLSC Podcast. Saya Mesalu Asratunisa dan rekan saya. Dan saya Nur Hikmayani Fadillah. Oke Justisan, seperti biasa di HLSC Podcast kita akan membahas topik hukum yang sedang hangat dan tentunya relevan di kehidupan masyarakat. Tunggu dulu Mei, kamu belum bilang nih apa topik kita hari ini? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong Kak, biar Justisan di rumah nggak penasaran. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang transformasi. Transformasi, berarti kita akan membahas tentang perubahan besar nih. Betul soal KUHP baru ya? Betul banget. Jadi hari ini kita akan menggali lebih dalam lagi tentang transisi dari KUHP yang sedang berlaku ke KUHP baru, di mana KUHP yang telah berlaku telah kita gunakan lebih dari 1 abad ke KUHP yang baru yang akan berlaku penuh pada tahun 2026. Namun, pertanyaannya bukan hanya mengenai pasal, tetapi juga mengenai praktik hukum, kesiapan mentalitas, dan realitas yang dihadapi oleh para penegak hukum. Bersama kami telah hadir seorang narasumber, adalah seorang aparat penegak hukum yang berpengalaman di lapangan, yaitu Bapak Muhammad Fauzan Sarkasi SHMH, yang merupakan pembimbing masyarakat ahli muda Balai Permasyarakatan kelas 1 Makassar, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selamat datang Bapak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami, host yang imut lucu ini kan Mei? Betul sekali, senang sekali Bapak bisa hadir langsung ya Pak pada hari ini. Bagaimana kabarnya Pak? Ya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Nah, langsung saja mari kita mulai percakapan ini dengan pertanyaan pertama Pak. Dari sudut pandang Bapak nih sebagai aparat penegak hukum, apa sih alasan paling mendesak KUHP lama itu harus diganti Pak? Ya, terima kasih ya. Tentunya kan kalau kita bahas tentang KUHP ya, Justisan semuanya itu berperan penting di dalam mengatur kehidupan kita bermasyarakat. Nah, kalau kita lihat faktanya, KUHP lama kan itu terbitnya sejak, kalau tidak salah itu Wet Book von Strafrecht 1918. Sebenarnya dia sudah dibuat dari 1915, tapi berlaku di 1918, terus dilanjutkan melalui kalau tidak salah Undang-Undang 1 1946. Jadi itu dilanjutkan karena dianggap setelah Indonesia merdeka, aturan itu masih dibutuhkan. Karena itu kalau kita melihat, karena dia terbitnya sebelum Indonesia merdeka, maka semangatnya kan kesannya masih semangat kolonial ya, masih semangat kolonial. Karena kesannya semangat kolonial ya, prinsipnya cenderung membatasi kebebasan, membatasi kemerdekaan. Jadinya faktanya apa? Kan sudah kelihatan sekarang itu. Kalau kita lihat kondisi lapas dan rutan, itu kenapa dia overkapasitas? Itu karena memang dia paradigmanya masih paradigma kolonial. Jadi ada yang melakukan kejahatan, ya seyogyanya dipenjara, dibatasi kemerdekaannya. Itu zaman kolonial. Nah, kalau teman-teman juga lihat dan mencermati di KUHP lama itu sendiri, Justisan semua, itu kan tidak ada di dalam undang-undang itu kan ada aspek yang namanya konsideran, ada yang menimbang, mengingat dan seterusnya. Di KUHP lama itu tidak ada. Jadi kesannya itu bertentangan juga dengan standar pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kan kalau standar pembentukan peraturan perundang-undangan itu salah satunya ada yang namanya asas kejelasan tujuan. Nah, kejelasan tujuan itu dilihat di mana? Dilihat pada aspek menimbangnya. Kenapa undang-undang tersebut dibuat? Kalau kita lihat di KUHP yang baru, itu sangat jelas. Ada aspek menimbangnya itu terdiri dari pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Filosofis misalnya, untuk membuat hukum pidana nasional yang sejalan dengan Pancasila, sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan asas-asas hukum umum yang diakui secara internasional. Nah, itu aspek filosofisnya. Aspek sosiologisnya untuk mengakomodir perkembangan politik, hukum, dan kehidupan masyarakat. Dan aspek yuridisnya ya untuk ada keseimbangan kepentingan pelaku, tersangka misalnya, dan kepentingan korban, kepentingan individu dan kepentingan umum, dan seterusnya. Jadi saya rasa memang sudah selayaknya, sudah mendesak untuk diakomodir perubahannya. Kenapa? Karena itu tadi, supaya semangatnya sejalan dengan semangat setelah kita merdeka, mau dibawa kemana negara kita ke depan. Saya rasa itu. Oh, jadi seperti itu ya Pak, alasan-alasan dan fakta-fakta kenapa KUHP yang sedang berlaku ini harus diganti dengan KUHP baru. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, menurut pengalaman langsung Bapak di lapangan, seberapa besar perbedaan antara KUHP yang sedang berlaku ini dengan KUHP baru dalam praktik kehidupan sehari-hari Pak?
Kalau dilihat perbedaan, sebenarnya kalau mau dilihat sekarang ini kan mungkin belum bisa dilihat secara jelas karena kan pemberlakuannya itu mulai di tahun depan 2026. Tapi kalau dilihat secara norma, secara aturan itu tentunya ada banyak perbedaan karena itu tadi yang saya bilang sudah ada arahnya, ada aspek menimbangnya mau dibawa kemana aturan ini. Jadi di dalamnya itu diatur misalnya kayak tujuan pemidanaan, sudah ada tujuan pemidanaan. Jadi kalau kesannya zaman kolonial pemidanaan itu cenderung bersifat menjerakan, kalau sekarang tidak sesederhana itu. Jadi ada upaya untuk memasyarakatkan pelaku misalnya, ada upaya untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan, itu kan sama dengan semangat keadilan restoratif. Perubahan lain misalnya kalau kita lihat itu hukum-hukum yang bersifat seperti hukum adat, living law, itu sudah diakomodir di dalam undang-undang ini. Teman-teman bisa melihat di pasal 2 misalnya bahwa selain aturan yang diatur di dalam peraturan ini itu bukan berarti tidak mengakomodir hukum yang hidup di dalam masyarakat. Makanya ini hukum adat ini sudah dapat tempat. Yang kedua, kita bisa melihat tentang korporasi. Kalau korporasi kan sebelumnya itu tidak disebutkan secara spesifik di dalam KUHP lama, tapi dia tersebar di berbagai undang-undang lain. Sekarang di KUHP baru itu sudah masuk di dalam aturan tentang korporasi, baik dia sebagai subjek hukum maupun jenis pemidanaan yang bisa diberikan kepada korporasi. Terus yang ketiga, teman-teman juga dan Justizen bisa lihat adanya yang namanya alternatif pemidanaan. Jadi bukan hanya banyak pidana dinominasi dengan penjara tentunya, tapi di dalamnya ada jenis pidana lain, ada pidana pengawasan, ada pidana kerja sosial, ada pidana denda. Coba teman-teman misalnya lihat pidana denda yang pada KUHP lama, kan kesannya itu pasti, apalagi kalau yang baru di dunia hukum kan agak bingung, kenapa denda ini hanya Rp400, hanya Rp500, itu kan sudah ketinggalan, sudah usang. Karena penurunan nilai itu diprediksi sampai sekarang itu sudah turun sampai 10.000 kali lipat. Makanya di KUHP baru itu sudah diakomodir. Dendanya kan ada kategori-kategorinya itu, kalau tidak salah sampai 8 itu sudah ada. Terus yang terakhir mungkin yang saya lihat yang sangat jelas perbedaannya itu ada yang namanya pedoman pemidanaan. Jadi bukan semata-mata apakah yang dia lakukan ini memenuhi unsur tindak pidana atau bukan, tapi ada aspek-aspek lain yang dipertimbangkan seperti kayak riwayat hidup, riwayat sosial, kehidupan ekonomi, motifnya pelaku. Jadi itu semua menjadi pertimbangan hakim yang wajib untuk dipertimbangkan dulu sebelum menjatuhkan putusan atau hukuman. Saya rasa itu. Jadi KUHP baru ini banyak sekali membawa perubahan besar ya Pak dari KUHP yang sedang berlaku sekarang. Iya, tentunya banyak perubahan besar. Karena kan memang itu tadi yang saya bilang di awal, bahwa memang KUHP ini berperan penting di dalam keberlangsungan kita bernegara, hidup dengan tertib. Kalau zaman dulu kan itu tadi saya bilang, kalau kayak kolonial kan yang penting kau melanggar, kau mengganggu kami pemerintah kolonial, ya kita batasi pergerakanmu, kau di penjara saja. Tapi kalau yang sekarang kan tidak. Diupayakan untuk direhabilitasi, karena kalau teman-teman melihat perkembangan kriminologi misalnya, itu sejak 1970 itu sudah aktif melihat bahwa kejahatan itu dipicu oleh faktor-faktor kriminogenik. Tidak semua, maksudnya orang tidak serta-merta langsung menjadi jahat, tapi ada faktor psikologis, faktor sosiologis yang membuat mereka menjadi jahat. Kemudian di 1980 berkembang yang namanya viktimologi, yang bagaimana memperhatikan kepentingan korban. Kalau selama ini kan korban kesannya hanya sebatas menjadi saksi saja di pengadilan, ke depan kalau sudah ada perdamaian antara pelaku dan korban, itu bisa dipertimbangkan untuk tidak lanjut ke persidangan. Itu salah satunya menjadi pertimbangan di dalam gugurnya kewenangan penuntutan. Jadi kejaksaan itu bisa tidak menuntut kalau semisal sudah ada perdamaian antara pelaku dan korban. Saya rasa itu. Jadi dari KUHP yang baru ini Pak, kembali lagi ke tujuan dari pidana itu sendiri yang tidak hanya memberikan efek jera kepada pidana tersebut, tapi juga kembali untuk bagaimana dia bisa diterima di masyarakat Pak. Nah Pak, melihat latar belakang Bapak nih sebagai aparat penegak hukum, apakah aparat penegak hukum sendiri itu telah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi yang cukup tentang KUHP baru Pak?
Kalau ditanya apakah telah dapat sosialisasi yang cukup, di satu sisi saya bisa jawab iya, sebenarnya sudah cukup. Cuma kita harus akui bahwa sifatnya mungkin belum merata ke semua aparat penegak hukum. Mungkin kalau kesannya kita yang berada di kota besar, mungkin intens atau terdapat banyak ruang atau kegiatan misalnya sosialisasi yang bisa kita terima. Tapi kalau kita bahas tentang APH yang ada di daerah misalnya, padahal kan kalau kita bahas asas hukum umum itu kan non diskriminasi. Jadi maksudnya semua harus ada persamaan perlakuan dan seterusnya. Yang selanjutnya sebenarnya yang saya lihat, kalau untuk masalah sosialisasi cukup atau tidaknya, mungkin itu juga menjadi PR tersendiri ya, karena kalau kita lihat undang-undang ini kan nomor 1 tahun 2023. Pemberlakuannya itu besok tahun yang akan datang di 2026 itu kan 3 tahun. Tapi yang kita lihat sebenarnya pemerintah dalam situasi ini itu masih sibuk memikirkan regulasi turunannya. Jadi kan ada beberapa aturan itu yang bunyinya kayak diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah, diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri misalnya. Nah itu kan juga harus mereka susun, mereka fokus. Nah, cara mereka membagi antara fokus terhadap menyusun itu dan mensosialisasikan untuk memastikan sebenarnya itu harus menjadi perhatian. Nah, karena jangan sampai 2026 itu mulai berlaku. Nah, itu lagi tantangan yang ada di situ. Tantangannya apa ya? Masing-masing APH menafsirkan sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Maksudnya di dalam lingkungan daerah saja, antar daerah saja bisa berbeda. Apalagi ketika di satu daerah, antar aparat penegak hukum berbeda lagi penafsirannya kan, itu akan menghambat dan adanya diskriminasi dalam implementasi penegakan hukum. Saya rasa itu. Oh, jadi yang saya tangkap sosialisasi sudah dilaksanakan Pak, walaupun banyak hambatan atau tantangan-tantangan yang dihadapi ya Pak. Iya, itu yang saya mau highlight adalah sampai saat ini memang kita lihat kan pemerintah masih sibuk untuk mengatur regulasi turunannya, termasuk KUHP. Kan KUHP kan tidak bisa berjalan kalau belum jelas KUHP-nya. Nah, KUHP-nya kan juga harus diperbarui. Tapi ini KUHP sudah mau berlaku 2026, KUHP-nya belum ada. Nah, itu belum kita bahas lagi sosialisasinya. Padahal KUHP ini kan sudah aturan teknis. Bagaimana nanti ketika KUHP keluar, bagaimana lagi sosialisasinya KUHP. Tapi yang paling penting itu tadi, yang harus dipahami sebenarnya oleh APH, bukan cuma sekedar apa muatan-muatan pasalnya, tapi yang harus dipahami adalah bagaimana jiwa dari aturan terbaru ini, yang berbeda dengan KUHP sebelumnya. Oh, jadi walaupun belum merata Pak, sosialisasinya nanti akan tetap dilaksanakan agar penerapan KUHP barunya nanti akan maksimal ya Pak? Iya, tentunya akan terus dilaksanakan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja tantangan real yang Bapak hadapi saat berhadapan dengan pasal-pasal baru yang mungkin masih multitafsir Pak? Oke. Jadi itu tadi kan saya sudah declare juga sebelumnya kan, bahwa KUHP ini mulai berlaku di 2026. Jadi kalau kita membahas tentang apa yang menjadi tantangan, itu mungkin masih menjadi asumsi atau kemungkinan apa yang kira-kira ke depan menjadi tantangan. Tentunya ada yang saya lihat ya, ada beberapa tantangan. Tantangan yang pertama tentu saja itu tadi, harus segera ada peraturan pemerintah atau turunan-turunan yang diamanahkan oleh aturan itu. Kayak misalnya kan selama ini yang didominasi itu adalah pidana penjara. Nah, nanti kan ada pidana alternatif. Teman-teman harus tahu itu pidana alternatif itu kayak bagaimana. Misalnya kayak pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Itu kayak mereka itu membersihkan taman. Disuruh membersihkan taman, misalnya taman kota, atau membersihkan fasilitas umum. Itu kalau belum ada aturan teknisnya, itu kan akan menjadi tantangan. Nah, tantangannya nanti maksudnya bagaimana? Siapa yang mengawasi, siapa yang membimbing, siapa yang memastikan bahwa penegakan hukum ini telah berjalan. Maksudnya jangan sampai si yang bersangkutan ini diterapkan pidana kerja sosial, mereka datang ke sana saja hanya menampakkan muka, menyapu sebentar baru sudah itu pulang. Itu kan kesannya tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tapi yang diharapkan adalah bagaimana dia betul-betul menumbuhkan rasa empati, rasa kemanusiaan. Nah, itu tadi, itu yang pertama. Terus yang kedua, apalagi tantangan multitafsir, itu bisa juga tentang pengaturan pidana. Ada namanya kan hukuman mati waktu di KUHP lama itu kan kesannya pidana pokok. Di KUHP yang baru ini pidana mati itu pidana
dalam konteks ada syaratnya. Jadi dia diberikan percobaan selama 10 tahun. Kalau dia berkelakuan baik atau menunjukkan perilaku yang terpuji, maka pidana matinya itu maka yang bersangkutan tidak jadi memperoleh pidana mati, kecuali kalau dia tidak menunjukkan perilaku terpuji. Nah, keterkaitannya dengan multitafsir, bagaimana indikator yang mengukur yang bersangkutan itu berperilaku terpuji atau tidak? Itu kan jadi pertimbangan lain lagi. Atau yang akan menjadi multitafsir semisal kayak mengakomodir hukum-hukum yang hidup di masyarakat. Siapa yang bagaimana supaya setiap hukum yang hidup itu mampu diakomodir. Jadi kalau pengaturannya itu kayak seperti ini. Yang termasuk hukum yang hidup di masyarakat yang bisa ditegakkan hukumnya itu kalau sudah diatur dalam peraturan daerah. Tapi kan yang dikhawatirkan ke depan ada hukum-hukum atau nilai-nilai yang diakui dalam suatu masyarakat, tapi itu belum diatur. Khawatirnya masyarakat juga menuntut bahwa harus ada penegakan hukum untuk itu. Mungkin itu. Jadi banyak sekali nih Pak tantangan-tantangan dari KUHP yang akan berlaku ini. Dan dari beberapa tantangan tadi, apa menurut Bapak tantangan terbesarnya Pak yang harus segera diatasi? Tantangan terbesarnya itu tentunya itu tadi ya, regulasi turunan, peraturan teknisnya harus segera dikeluarkan supaya kita tidak habis waktu memperdebatkan apa maknanya, bagaimana penerapannya ke depan. Tapi kalau sudah ada ketentuan teknisnya seperti apa, setidaknya kita lebih fokus kepada bagaimana membangun kolaborasi dengan aparat penegak hukum yang lain dalam menyikapi kehadiran KUHP baru ini ke depan. Saya rasa itu. Nah Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, melihat kembali latar belakang Bapak sebagai aparat penegak hukum, apakah KUHP baru ini justru membantu atau menyulitkan proses menegakkan hukum Pak? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik. Jadi kan ini penegakan hukum. Teman-teman itu harus melihat, kalau saya pribadi melihatnya dari dua sisi. Hukum itu, bahkan kalau kalian baca buku-buku Latin atau buku-buku Belanda, kalian kan kadang lihat hukum diartikan sebagai ius, kadang hukum diartikan sebagai lex. Iya. Ada juga dalam Belanda itu hukum diartikan sebagai recht, kadang hukum juga diartikan sebagai wet. Tapi kalau kita itu biasanya hukum biasa digandengkan dengan undang-undang. Nah, di satu sisi kadang hukum diartikan untuk menuju keadilan. Yang saya bilang tadi kayak ius, re itu kan menuju keadilan. Tapi kadang juga hukum ditujukan untuk mewujudkan ketertiban. Jadi ada keadilan, ada ketertiban. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya tadi, apakah mendukung penegakan hukum? Dalam konteks hukum sebagai untuk mewujudkan keadilan, itu akan sangat mendukung. Kenapa? Karena dia mempertimbangkan banyak faktor. Ada yang namanya tadi saya bilang pedoman pemidanaan. Jadi yang dipertimbangkan itu bukan cuma masalah apakah perbuatannya itu sesuai dengan unsur-unsur dalam pasal atau tidak, tapi juga dipertimbangkan kondisi ekonominya, riwayat sosialnya, kondisi kehidupannya, motifnya dan seterusnya. Itu dipertimbangkan. Yang kedua, dia juga bukan hanya pidana penjara, tapi ada tadi pidana kerja sosial, pidana pengawasan, ada denda, ada jenis-jenis pidana lain yang bisa diberikan. Makanya dia mendukung untuk penegakan hukum mengarah ke keadilan. Tapi dalam konteks hukum untuk mewujudkan ketertiban, ini akan menjadi tantangan tersendiri. Kenapa saya bilang menjadi tantangan tersendiri? Karena itu tadi yang dikhawatirkan adalah kalau belum semua sepemahaman tentang bagaimana KUHP baru ini. Takutnya menjadi tidak tertib, antar aparat menjadi tidak tertib dalam implementasinya, terkesan banyak multitafsir, apalagi kan ini kan masa transisi. Jadi takutnya malah konflik di masyarakat. Itu contohnya tadi yang saya bilang, kayak hukuman mati. Hukuman mati itu yang dulunya pidana pokok, sekarang jadi masa percobaan 10 tahun. Kalau masyarakat kemudian marah, bilang entah masyarakat ini merasa mereka menuntut bahwa yang bersangkutan harus diberikan hukuman mati karena kejahatannya sifatnya kejahatan luar biasa. Itu kan kalau belum tersosialisasikan dengan baik, malah mengacaukan ketertiban yang itu tadi. Iya. Tapi kalau berkeadilan, ya kalau saya bilang akan mendukung, kan akan banyak pertimbangan ke depan.
Wah, menarik banget nih pendapat Bapak tentang KUHP baru. Memang dalam pengimplementasian KUHP baru ini banyak tantangan bagi para penegak hukum. Namun secara substansial, KUHP yang diperbarui ini memberikan kejelasan norma dan mekanisme yang lebih modern ya Pak. Sehingga diharapkan dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum ke depannya. Untuk pertanyaan selanjutnya lagi Pak, apakah ada bagian dari KUHP baru ini yang menurut Bapak berpotensi menimbulkan konflik dengan nilai-nilai lokal atau kondisi sosial tertentu? Nah, kalau berkaitan dengan itu, yang seperti yang saya sampaikan tadi kan sudah diakomodir yang namanya hukum-hukum yang hidup di masyarakat. Nah, itu kerentanannya ke depan menurut saya salah satunya dari itu. Misalnya kayak beberapa wilayah wisata yang ada di Indonesia, kayak Bali. Kayak Bali misalnya, itu kan di wilayah itu di satu sisi banyak pihak asing yang masuk ke dalam wilayah wisata, tapi di satu sisi hukum adat mereka kuat. Ada wilayah-wilayah yang disakralkan. Ada wilayah-wilayah yang disakralkan. Ketika ada hal-hal yang semisal masyarakat pendatang yang kemudian melakukan sesuatu di daerah yang sifatnya disakralkan misalnya, yang bertentangan dengan adat setempat, apakah ini tidak menimbulkan konflik ketika masyarakat menuntut untuk menangkap yang bersangkutan? Ya, pendatang ini yang bersangkutan ini harus ditangkap. Kenapa? Karena dia sudah bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat, hukum yang hidup, dan itu sudah diakomodir di KUHP baru. Itu yang pertama. Terus yang kedua, konflik sosial itu berkaitan dengan pidana alternatif tadi. Taruhlah saya kasih contoh, misalnya ada seseorang sudah melakukan penganiayaan, putusannya dia menjalani pidana kerja sosial. Dia misalnya berada di taman, akhirnya membersihkan. Padahal penganiayaan yang dilakukan ini itu membuat apa sebelumnya itu sudah melahirkan kemarahan publik yang luar biasa. Nah, jadinya dikhawatirkan ketika yang bersangkutan cuma dilihat hukumannya hanya sekedar membersihkan taman, masyarakat kemudian marah. Kenapa cuma diberikan hukuman seperti itu? Akhirnya kerentanannya kan harus keamanannya juga tetap terjaga. Takutnya itu menjadi konflik. Yang ketiga itu tadi, yang pidana mati lagi-lagi. Kalau misalnya ada kejahatan luar biasa kayak teroris misalnya, yang awalnya diberikan pidana mati, tapi ternyata karena perbuatan terpuji, jadinya tidak jadi diberikan pidana mati. Nah, ini bisa juga menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Nah, kan tadi Pak sudah dibahas tentang urgensi, apakah aparat penegak hukum telah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan. Sekarang untuk pertanyaan terakhir nih Pak, sejauh mana sih aparat penegak hukum itu dilibatkan dalam proses penyusunan atau uji publik KUHP ini sebelumnya? Kalau ditanya sejauh mana, tentunya dia sudah dan wajib memang untuk dilibatkan, dan memang dia sudah dilibatkan. Jadi kedudukannya APH di dalam konteks perumusan peraturan perundang-undangan itu lebih kepada sebagai mitra konsultasi. Jadi memang sejak tahap prolegnas, perumusan norma, rapat-rapat di Panja, sampai uji publik, itu memang keterlibatan mereka hanya sebatas mitra konsultasi. Tapi itu tentunya penting, karena yang merumuskan norma pun sebenarnya sudah ada ahli dari perwakilan lembaga dan kementerian masing-masing. Sudah ada ahli dalam situ, didukung sama akademisi, didukung sama perancang perundang-undangan dari Kementerian Hukum. Jadi kalau ditanya tentang sejauh mana dilibatkan, ya sudah sangat, tentunya sudah sangat dilibatkan, karena kalau sebuah aturan itu tidak, pada akhirnya walaupun kualitas aturan itu baik, tapi ketika itu tidak dapat dilaksanakan, tidak dapat ditaati, maka itu kan juga sudah bertentangan dengan asas. Bahkan ada seorang pakar hukum yang namanya Lon L. Fuller, itu memasukkan dia sebagai moralitas internal. Moralitas internal dalam artian ketika sebuah produk hukum, sekalipun itu produknya bagus, tetapi ketika dalam pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan atau ditaati, maka dia tidak disebut sebagai hukum. Itu Lon L. Fuller sampaikan seperti itu. Jadi saya rasa sejauh ini memang sudah urgent, bukan sudah urgent, maksudnya mereka memang sudah terlibat, sudah dilibatkan, bahkan sudah dari beberapa puluh tahun silam itu para pihak itu sudah dilibatkan. Jadi sudah dilibatkan terlalu jauh ya Pak aparat penegak hukum dalam perumusan KUHP. Sudah, dan memang itu sebuah sudah menjadi sebuah keharusan untuk mereka dilibatkan supaya mereka paham apa maknanya, mereka paham apa jiwanya dan seperti apa pelaksanaannya. Okay. Sangat menarik ya pembahasan kita sama Bapak pada hari ini. Kita sudah mendapatkan banyak ilmu nih teman-teman tentang KUHP baru atau KUHP yang sedang berlaku sekarang dengan KUHP baru nantinya. Nah, cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini karena waktunya sudah habis teman-teman.
Nah, masih banyak sekali hal-hal yang perlu kami gali ya Pak sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu maka diskusi hari ini kita cukupkan Ya, sampai di terima sini kasih. saja ya. Ya. Terima kasih atas jawaban-jawaban reflektif dan penuh wawasan dari Bapak narasumber kita hari ini yang sangat keren. Dari perbincangan kali ini kita dapat simpulkan bahwa transisi KUHP bukan sekedar pergantian aturan, tetapi transformasi mindset dan kelembagaan. Di mana KUHP baru, jika ingin KUHP baru itu efektif, maka para penegak hukum tidak hanya tahu isinya, tetapi juga mampu menjiwai semangat keadilannya. Benar. Betul sekali, Mei. KUHP baru tidak berarti apa-apa jika berhenti di lembaran negara, tetapi harus juga dipahami dan dijalankan dengan semangat keadilan. Dan tentu saja itu semua tidak dapat terjadi tanpa adanya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Baik, sampai di sini dulu episode podcast HLSC kali ini. Ingat, hukum yang adil bukan hanya soal teks, tetapi tentang bagaimana ia diterapkan secara manusiawi dan bermartabat. Sampai jumpa di HLSC Podcast selanjutnya. Bye-bye Justisan, keep loyal and justice for all.